Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan presentasi manajemen diri bagian 10 yang berisi tentang latihan agar bisa menjadi cerdas. Tapi tidak lupa kita harus ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, ilmu, kesempatan, dan lain-lain. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ikuti presentasi latihan agar menjadi cerdas. Nah, sekarang sebelum kita cerita yang lain, tentunya kita mau tahu sebetulnya cerdas itu apa. Ada di sini 3 istilah: pintar, cerdas, jenius. Nah, cerdas itu apa? Untuk itu, mari kita telaah satu persatu. Pintar. Pintar itu memerlukan proses. Nah, kalau ditanya apa itu pintar? Pintar itu memerlukan proses. Agar pintar, mereka harus mempelajari sesuatu terlebih dahulu sampai sepenuhnya mengerti. Ini memerlukan ketekunan, memerlukan kerajinan, macam-macam yang harus ditempuh. Itu pintar. Sekarang cerdas. Cerdas adalah tajam pikiran. Orang cerdas tidak terpaku pada teori, namun lebih terhadap memahami konsep. Bagi orang cerdas, senjata utamanya adalah logika. Sedang pengetahuan yang ia dapat dari teori hanyalah sebagai pendukung. Tak heran jika orang cerdas tidak hanya menguasai satu materi yang itu-itu saja. Biasanya orang cerdas mampu menguasai beberapa bidang tertentu seperti musik, kesenian, menggambar, pahat atau olahraga, atau dan lain-lain lah. Biasanya itu bisa orang seperti ini. Sastra juga bisa, nulis bisa, mengerjakan analisa yang eksakta juga bisa. Biasanya seperti itulah. Nah, jenius, nah ini lain lagi jenius. Orang jenius itu tidak perlu berlama-lama dalam mengerti suatu hal. Pemikiran yang dimiliki di luar nalar orang biasa dan membuatnya menjadi orang spesial. Sebagai konsekuensinya akan dikenal luas, seperti Albert Einstein contohnya. Tapi kadang-kadang orang jenius itu suka dipandang aneh, karena kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang tidak umum dipandang orang-orang lainnya. Begitulah pengertian dari pintar, cerdas, dan jenius. Beda memang.
supaya pintar kita harus rajin belajar. Ya harus rajin, harus tekun, harus disiplin. Kadang-kadang orang yang cerdas itu tidak rajin, kurang tekun, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang tiba-tiba orang lain nggak tahu begitu. Tidak diduga sama orang lain. Bisa dia. Orang pintar bisa disiplin atau teratur. Nah, orang pintar memang harus didukung dengan disiplin dan teratur. Kalau nggak didukung oleh itu, dia nggak akan pintar. Tekun. Harus ini, orang pintar itu. Tapi orang cerdas terlihat santai tapi tahu kapan harus serius. Orang cerdas sangat fleksibel. Dia lebih mengandalkan pikiran kritis dan pengalaman. Secara emosional cenderung lebih stabil dibanding orang pintar. Orang cerdas ini kadang-kadang dia bisa mengambil sesuatu yang tidak dipahami oleh orang pintar, atau tidak sampai pikiran orang pintar itu ke situ. Sebagai contoh misalkan, kalau ditanya, apa sih gunanya matematika? Orang pintar biasa menjawab, gunanya untuk berhitung, menyelesaikan sebuah tujuan, hitung-hitungan, karena hitung-hitungan itu bisa menghitung konstruksi, menghitung macam-macam. Itu gunanya matematika. Tapi orang cerdas mungkin jawabannya beda. Jawabannya dia kemungkinan begini. Seperti yang saya lakukan, yang saya alami. Apa gunanya matematika? Adalah untuk membingungkan orang. Kalau kita sudah biasa bingung, kalau kita ketemu bingung, kita tidak akan bingung. Lah itu tujuan matematika. Nah, mungkin agak beda kan ya dengan orang pintar. Saya pernah diajari ini oleh dosen saya, namanya Pak Haryadi Supangat. Dia rektor di ITB. Ketika saya masih kuliah, saya disuruh, kamu ngambil pelajaran sana di sipil, saya di geofisika, tapi suruh ngambil pelajaran di teknik sana. Saya ngambil pelajaran pelabuhan. Saya lulus. Setelah lulus, saya cerita, Pak, saya sudah ngambil pelajaran ini, saya lulus. Terus dia tanya sama saya, apa gunanya kamu belajar itu? Saya jawab, supaya saya mengerti bagaimana untuk mendesain pelabuhan, bagaimana untuk membuat pelabuhan. Orang sipil begitu, Pak. Oh, kamu belum tahu kalau begitu tujuan saya. Beliau berkata begini, kamu mengambil pelajaran pelabuhan itu supaya kamu tahu bagaimana orang sipil berpikir. Wah, ini lebih mendalam ini filosofinya ketimbang hanya sekedar tahu ilmunya. Jadi disuruh mendalami bagaimana orang sipil itu berpikir. Ya seperti halnya itu tadi, matematika gunanya untuk apa? Ya gunanya menurut saya seperti ajaran guru saya di SMA, bilangnya, guru saya itu memang cerdas itu. Dia bilang gunanya adalah untuk
eh, membingungkan orang. Jadi setelah biasa bingung, kalau ketemu bingung dia nggak akan bingung. Nah, falsafah itu baru saya pahami tentang bingung itu setelah saya kuliah. Pada saat di SMA saya kira dia cuman bercanda aja, ternyata itu filosofinya. Maka saya setelah di-trigger oleh satu guru SMA yang berbicara tentang bingung-membingung tadi dengan matematika, dan satu lagi Pak Haryati Supangat yang mengatakan tujuan belajar di sipil itu untuk mengetahui bagaimana orang sipil berpikir. Wah, kalau begitu saya harus memutar falsafah saya sehingga kita tahu dasar-dasar falsafahnya. Ya, setelah itu saya tahulah apa arti kehidupan, ceritanya begitu. Apa artinya, gunanya belajar dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak kepleset hanya sekedar mempelajari kulitnya, tapi sampai filosofi yang dalam. Oke, kita lanjutkan. Ini ada pernyataan yang cukup membuat kami agak bengong. Ini begini, meskipun bisa dilatih, tapi orang cerdas itu bawaan dari lahir. Wah, memang katanya bawaan ya, tapi bisa dilatih juga. Nah, saya ikut yang bawaan atau ikut yang latihan, saya tidak tahu. Mungkin ada bawaannya sedikit lah, mungkin ada latihannya sedikit. Mudah-mudahan begitu. Nah, biasanya orang yang cerdas mempunyai kemampuan antara lain: 1, bisa beradaptasi. 2, tidak takut mengatakan saya tidak tahu. Ya, fair saja, kalau memang tahu ya tahu, kalau enggak ya enggak gitu. 3, memiliki rasa ingin tahu dan pertanyaan yang tinggi. Kalau ada suatu ilmu dipelajari, dia tidak hanya sampai di situ. Dia tanya lagi, terus gimana? Sebabnya apa? Kenapa begitu? Terus saja dia tanya. Sehingga galian-galian ilmunya itu makin dalam, makin dalam, makin dalam. Terus keempat, terbuka. Terbuka kritikan, terbuka dari pendapat-pendapat orang lain, dan lain sebagainya, sehingga ilmunya itu bisa menumpuk dan makin tinggi. Ada orang yang ya tidak terbuka, jadi kalau dia bicara sama orang lain tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Apa kuncinya? Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu bisa menyerap dan mengambil ilmu dari orang yang ngomong. Tapi kalau dia lebih menonjolkan bagaimana saya harus berbicara, itu sulitlah itu. Dia bisa menyerap dari orang lain. Dia lebih mengutamakan saya berkomunikasi pada orang lain. Saya bisa begini, saya akan begitu, saya nyuruh ini dan lain sebagainya. Tetapi tambah ilmunya kurang. Begitu. Kita memahami terbuka itu. Terus 5, memiliki penguasaan diri yang baik. Jadi biasanya orang yang cerdas, dalam arti IQ ini ya, itu dirinya tidak cepat emosi, tidak cepat reaksi. Nah, kita kan sudah pernah belajar mengelola emosi ya dari beberapa presentasi kami dulu ya, bagaimana mengelola emosi. Kalau
terlalu cepat, dia yang digunakan itu adalah otak reptil. Jadi otak reptil itu bagaimana? Ingat toh, otak reptil itu serang sama lari. Jadi nggak sempat berpikir. Kalau masuk lagi, naik, dia otak emosional, sistem limbik, yang digunakan emosinya. Tapi kalau bisa menguasai diri lagi, naik lagi dia ke otak manusia. Nah, di otak manusia itu bisa dia berpikir, bisa pakai logika, bisa macam-macam. Sehingga apa yang dilakukan terkendali semuanya. Ya, jadi orang cerdas itu bisa mengatur yang namanya input dari luar, terus dinaikkan sampai ke otak manusia. Dia proses di situ. Tidak di stop di otak reptil atau otak tengah yang emosional itu, sistem limbik, tapi dilangsungkan ke atas menjadi diproses di otak manusia. Kurang lebih seperti itu. Itu orang cerdas itu. Kemudian yang keenam, peka terhadap pengalaman orang lain. Nah, dia peka sekali sambil mengintip gitu. Oh, ini pintar orang ini. Dia punya pengalaman yang begini, yang begitu. Perlu kita contoh. Dengan mencontoh pengalaman, mengambil pengalaman orang lain, kita tidak perlu melakukan selama orang itu. Jadi kita memperpendek jam tempuh, tapi kita cepat pintar. Begitu kira-kira. 7. Mampu melihat dan memikirkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Nah, kadang-kadang memang orang cerdas suka begitu. Orang lain tidak terpikir, orang cerdas terpikir itu. Karena dia itu penuh dengan imajinasi, penuh dengan kreativitas, macam-macam. Yang orang yang tekun, orang yang pintar tadi, rajin, itu biasanya tidak terpikir hal-hal yang aneh-aneh. Memang agak sedikit beda orang cerdas sama orang pintar. Terus yang ke-8, dia biasanya memiliki selera humor dan lucu. Nah, itulah orang cerdas, atau dalam arti ini bukan cerdas ke arah EQ ya, tapi ini lebih ke IQ. Bukan EQ, emotional question, bukan ke EQ. Terus sebentar. Saran sederhana agar menjadi cerdas. 1. Biasakan melakukan sesuatu secara bertahap sampai tuntas. Bergairahlah mempelajari keterampilan baru dengan cepat sehingga mempunyai perbendaharaan kepiawaian yang banyak. Terus menantang diri Anda sendiri. Kita tantang. Jadi, bisakah kita begini? Bisakah gini? Jadi tantangan itu selalu ada di dalam diri. Sehingga dia mau maju, mau maju, mau maju. Biasanya orang yang cerdas ini, kalau nggak ada tantangan, cuman begitu aja. Biasanya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, dia lebih senang itu. Dan sebaliknya orang yang tekun, rajin itu minta garis-garis yang jelas. Saya itu bekerjanya bagaimana?
cara-caranya gimana, SOP-nya gimana. Biasanya main SOP. Tapi orang yang cerdas tidak suka SOP, hanya agak aneh itu. Kurang lebih seperti itu. Terus orang cerdas agar menjadi cerdas itu mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Nah, ini pinter, harus dibiasakan itu. Tahan emosi negatif, naikkan terus. Ada kan kita belajar mengelola emosi. Emosi negatif itu pada yang bukan, yang di bawah itu kan, yang tidak mendorong ke arah otak manusia. Jadi istilahnya lawamah, terus sekitar situ. Jadi belum sampai ke emosi mutmainah. Jadi emosi yang lawamah ini kemudian kita dorong-dorong sehingga dia masuk ke emosi mutmainah. Begitu kira-kira. Sudah kita pelajari dulu di presentasi yang berkaitan dengan mengelola emosi. Orang cerdas harus itu dilatih terus. Kalau mau menjadi orang cerdas. Terus bergaullah dengan orang cerdas yang berbagi ilmu dan mengambil ilmu darinya. Jadi bergaul dengan orang cerdas ini juga bisa ketularan cerdas, karena orang cerdas itu ngambil keputusan A, B, C, D. Oh, kalau peristiwa ini ngambilnya begini, kalau peristiwa ini ngambilnya ini. Dia bisa meniru. Begitu kurang lebihnya. Kalau bergaulnya sama orang-orang cerdas. Untuk mencapai puncak harus aku lalui tahap demi tahap. Nah, ini dia mau dengan gigih dari tahap ke satu ke tahap yang berikutnya, terus naik terus. Aku nggak mau nyerah, harus sampai ke puncak. Begitulah kurang lebih. Step by step naik terus. Jadi orang cerdas itu dia lebih banyak berpikir yang baru, memikirkan sesuatu yang baru. Kadang-kadang suka aneh begitu dipandang orang yang umum. Nah, tetapi yang impossible kadang-kadang bisa possible. Insya Allah bisa. Nah, selalu berpikiran positif. Allah ada di dalam sangkaanmu, maka berprasangkalah positif. Jadi kalau kita berprasangka baik pada Allah, Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan prasangkaan kita. Seperti misalnya kita optimis, insya Allah bisa. Itu seperti doa bahwa kita mohon kepada Allah agar bisa. Maka Allah akan memberikan dorongan-dorongan kita, memberikan kekuatan-kekuatan kita sehingga bisa benar. Nah, bergaullah dengan orang cerdas seperti ini, Habibie. Maka akan bahasa kasarnya itu akan ketularan begitu. Nah, ini kalau mau pencitraan agar terlihat cerdas walaupun tidak cerdas ini. Bisa dilakukan ini. Anda akan kelihatan cerdas pencitraan ini, tapi dengan penampilan sebagai berikut. Berbicara dengan jelas, ekspresif, memakai kacamata, gunakan inisial nama tengah. Jadi kalau ada nama 3,
Nama tengah yang dipakai. Katanya begitu. Pandai menceritakan lelucon. Terus menggunakan riasan yang tidak terlalu tebal. Tipis-tipis saja kalau perempuan. Terus berjalan dengan kecepatan normal. Senyum yang tulus. Nah, begitulah kalau mau pencitraan. Jadi orang yang cerdas. 8. Kemudian, gemar membaca. Duduk tegak. Melakukan kontak mata. Menghindari alkohol. Menjadi orang baik. Nah, itulah pencitraan. Seakan-akan kelihatan cerdas. Kalau belum bisa menjadi orang yang benar-benar cerdas, minimal mengidolakannya dan berperilaku sepertinya. Lama-lama akan benar-benar bisa menirunya. Dan lama-lama akan bisa menjadi orang yang cerdas. Begitulah kurang lebih. Semoga dapat dimengerti. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang cerdas, sekaligus ya bisa juga menjadi orang yang pintar. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.